Penelusuran secara detail ya di website KPU ini. Aceh kami telusuri, Sumatera Utara kami telusuri, terus sampai semua provinsi kami telusuri lebih dalam, lebih detail. Nah, anehnya semakin kami telusuri, semakin membingungkan. Pertama, kemarin kami menemukan, bayangkan di website resminya KPU ini ada satu TPS, ada pemilih yang jumlahnya 1,5 juta orang. Tepatnya 561.000 satu TPS, dan itu memenangkan Prabowo 02. Jadi kan aneh, itu ekuivalen atau sama dengan 1.870 TPS kalau rata-rata 300 orang per TPS ya. Jadi kita nggak bisa menyandarkan harapan kita kepada angka yang diberikan di Sirekap ini gitu. Nah, sementara kita menunggu misalnya hasil yang manual, sampai kapan kita menunggu itu selesai? Sehingga kita sekarang ini bingung. Nah, hari ini kita nggak puas dengan yang kemarin penjelasan itu, kami jelajahi lagi. Ada puluhan nih, dan mungkin ada ratusan lagi ya, yang akan kami temukan. Banyaknya TPS-TPS itu yang menggelembungkan suara, dan kebanyakan memenangkan 02. Ini kan super aneh ya. Jadi kita menjadi distrust ya, tidak percaya dengan apa yang disajikan Sirekap dari KPU ini, dan karena itu kami terus menelusurinya sehingga hari ini teman-teman semuanya kita menemukan banyak lagi. Bayangkan penggelembungan suara itu terjadi di banyak TPS. Nah, tentu saja ada ratusan ribu TPS lagi yang kami belum bisa menjelajahi. Tapi siapa yang menjamin bahwa di ratusan ribu TPS itu tidak terjadi penggelembungan suara? Betul tidak? Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, dalam beberapa video yang beredar seperti ini banyak yang sudah diungkap kepada publik begitu ya. Simak ya hingga selesai. Begitu dahsyatnya penggelembungan suara 02 yang tertera pada Sirekap KPU. Kabarnya begitu kan, dalam video ini dijelaskan bahwa terdapat satu TPS, satu TPS yaitu kurang lebih 1,5 juta suara. Gimana logikanya, gimana begitu kan? Logisnya begitu kan ya, dari TPS itu biasanya paling banyak itu 300 begitu kan. Paling mentok banyak itu 300. Kenapa ini sampai 1,5 juta begitu kan? Ada apa begitu? Jadi ini mungkin satu sisi ada nuansa-nuansa yang kemudian dimainkan dan sebagainya begitu kan ya. Dalam beberapa video yang beredar sudah diungkapkan kepada publik bagaimana ya mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di situ begitu. Jadi masyarakat harus hati-hati betul begitu kan ya, harus diawasi betul Sirekap ini begitu biar tidak terjadi seperti ini. Ini dibongkar habis-habisan ya. Tapi pertanyaannya sekarang, benar enggak ya dengan adanya situasi seperti itu ada penggelembungan suara begitu? Ini ditemukan penggelembungan suara 02 hampir seluruh provinsi di Indonesia. Wow, ini sudah dibongkar habis-habisan begitu kan. Artinya kalau ada kecurangan-kecurangan secara sistematis begitu dan terstruktur, maka masyarakat harus mengawal bagaimana jalannya demokrasi hari ini begitu. Sayang seribu sayang begitu kan ya, kalau dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan seperti ini, ya, dengan adanya dugaan-dugaan seperti ini, maka kemudian yang terjadi itu ya bisa saja demokrasi gagal begitu kan ya. Gagal demokrasi kita. Ini sudah jelas ditunjukkan dari mereka begitu kan ya. Bagaimana ya data-data yang ada selama ini. Maka saya masih menganggap bahwa kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan, kita buktikan dengan data saja begitu kan. Yang katanya begitu kan ya, satu TPS hampir 1,5 juta. Wow, bagaimana tidak menang begitu kan ya. Data-data ini sudah diungkap oleh mereka ya. Bukti-bukti sudah ada yang didapatkan oleh mereka. Jadi artinya apa? Kita kawal bersama-sama pemilu ini. Saya melihat bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah, tapi bagaimana praktek-praktek kecurangan ini tidak akan terjadi lagi di 2029 begitu kan.
Ya, kalau saya pribadi kalau kalah, kalau menang, menang. Tapi bagaimana masyarakat harus benar-benar mengawal di situ begitu kan. Jalannya demokrasi kita dengan adil dan jujur ya. Kita kan sebagai rakyat Indonesia wajar dong kalau mengawasi ini semua begitu kan. Sayang seribu sayang kalau tidak ada tindakan-tindakan itu dari penegak pemilu di situ begitu. Maka ini nyatanya ini dibongkar habis-habisan begitu kan ya. Kecurangan dan perilaku culas itu jelas katanya ya. Tapi kita tidak punya power untuk mengungkapkan itu semua Ustadz. Semua ini sudah dikuasai oleh para ya naga dengan berbagai. Kita benar-benar tidak punya power sama sekali. Hanya ini melihat mereka berpesta pora di atas kesulitan rakyat. Suarakan saja terus. Minimal pertanggungjawaban akhirat ada. Wow. Benar ternyata begitu kan ya. Suarakan terus. Yang penting ya pertanggungjawaban akhirat ada begitu kan ya. Jadi nanti mungkin kalau di akhirat ditanyakan semua ini, kenapa Anda tidak memberontak? Kenapa Anda tidak mengkritik? Ya, inilah mungkin jawaban kita begitu, bahwa sudah saya sampaikan, sudah saya ingatkan, tapi mereka tutup mata dan telinga. Bisa saja kan jawabannya seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Kalau dengan adanya kecurangan-kecurangan sudah terstruktur dan masif begitu kan ya, sudah lihat saja bagaimana pengakuan-pengakuan PPK di situ sampai nangis mereka begitu kan ya. Ini terjadi ya dari Gregi Thomas selaku Divisi Teknis PPK Kecamatan Bekasi Timur mengakui ada permainan dari Ketua PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Lah, ini harus kita amati betul dengan nuansa-nuansa seperti itu begitu kan. Maka yang saya katakan tadi bahwa kenapa sih begitu kan ya kok melakukan kecurangan? Ya akibatnya karena ingin berkuasa siapapun begitu kan. Ini bukan soal siapa yang menang saya katakan tadi, tapi bagaimana memperbaiki bangsa kita, kawal ya pemilu ini dengan ya baik di situ begitu. Kalau seperti ini terus gimana coba? Jadi ya sampai hari ini kita lihat saja masyarakat bagaimana begitu kan bisa melihat dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada seperti ini begitu. Maka siapapun jangan sampai begitu kan ya hari ini ya diam ya terkait dengan adanya situasi seperti ini ya. Pantangin kawal pemilu biar nggak berisik gelombang-gelombang katanya begitu kan ya. Karena protek tipe dan propaganda maklumi kesalahan dan ketidakjujuran untuk rakyat Indonesia. Bahkan yang memenuhi syarat didiskualifikasi katanya. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan. Jadi lihat saja nanti sirekap bagaimana hasilnya, bagaimana yang terjadi selama ini di lapangan, apakah ada dugaan-dugaan nuansa kecurangan dan sebagainya begitu kan ya. Silahkan kita cek, silahkan adu data begitu kan. Kan datanya ada semua di situ begitu. Maka seluruh daerah-daerah kita harus bersuara begitu dimanapun kita berada begitu kan ya. Ya sayang seribu sayang bangsa kita sudah dibangun dengan dengan tumpah darah tapi dicederai dengan adanya kecurangan-kecurangan seperti ini demi berambisi. Ya, kalau sudah berambisi di situ berbagai cara dilakukan. Dan inilah yang harus kita stop begitu kan. Negara kita bukan negara preman tapi negara demokrasi begitu. Yang begitu gampangnya orang disogok sana sini begitu kan. Ya, disuap sana sini begitu enaknya begitu kan. Jadi artinya apa? Itu yang bisa menggagalkan demokrasi kita. Jadi ini perlu kehati-hatian betul begitu dugaan-dugaan kecurangan seperti ini. Maka ini banyak diungkapkan sekarang ini begitu kan ya. Sudah tercium bagaimana ya gelagat-gelagat mereka untuk melakukan narasi-narasi yang kemudian diduga kecurangan yang ada begitu. Semuanya para akademisi begitu kan ya, para mahasiswa turun ke jalan menuntut bagaimana hak masyarakat di situ begitu kan. Sudah menitipkan ya aspirasinya kepada DPR, kepada presiden, tiba-tiba dicegal di situ begitu kan, dihapus sana sini. Ini yang seharusnya kita bersuara di situ begitu. Jalan satu-satunya orang mengatakan wah ya dengan adanya kecurangan seperti ini maka akan terjadi pemakzulan Jokowi katanya begitu ya. Kita lihat saja begitu kan. Dari tim Anies Baswedan juga ya membongkar habis-habisan begitu. Ini Profesor Din Samjauhari ya Damanhuri ya dari EPB menyebutkan kecurangan TSM Paslon 02 dilakukan jauh sebelum dari pencoblosan.
sudah bisa digolongkan terstruktur, masif dan sistematis, maka paslon 2 layak didiskualifikasi. Benarkah seperti itu? Nah, kita lihat tunggu saja begitu kan ya. Dengan adanya aparat-aparat yang tidak netral, maka kalau memang ada kecurangan kita buktikan aja begitu kan ya, kita buktikan aja di situ. Kalau sudah ada bukti ya silahkan begitu kan ya, kalau tidak ada bukti ya tidak bisa di situ begitu kan ya, karena itu adalah bisa saja itu bersifat asumsi orang. Jadi data bukti yang ada begitu, kalau hanya berspekulasi sana sini orang bisa saja begitu kan ya. Tapi kalau tidak ada bukti sama saja mereka hanya omong doang begitu, karena semua di pengadilan itu berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi begitu. Jadi kita akan buktikan saja kalau memang terjadi dugaan-dugaan kecurangan. Nah, ini yang benar-benar kita waspadi betul begitu kan ya. Dan bahkan satu sisi Roy Suryo sudah memberikan statement di situ ya, bagaimana Roy Suryo sebagai saksi ahli IT dalam pemilu. Ternyata melihat dengan adanya seperti ini kita harus bongkar bagaimana Sireka, bagaimana pemilu yang terjadi selama ini, apa yang terjadi begitu kan ya. Kita amati dan kawal begitu kan. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.